Oh iya, silakan, Mbak. Ya. Nah, baiklah, sekarang kita akan sebentar. Saya mau yap, apakah sudah muncul? Masih loading ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Sudah munculkah? Sudah muncul, Kak. Oke, baik. Nah, jadi kita hari ini mau nostalgia trip sebenarnya ke National Monument sambil ngenalin Monas nih, karena Monas sih belum buka-buka selama PPKM, tapi harapannya segera dibuka. Ya, kegiatan kita hari ini adalah Kebinekaan 2 Modul Nusantara MBKM Unsurya. Nah, kita mau jalan-jalan mulai dari kampus ya ceritanya. Baiklah. Nah, Aryo, ada yang inget nggak? Kangen nggak sih? Ibu udah offline belum kuliahnya? Belum ya? Belum, Mbak. Belum. Masih online. Kalau sudah offline, para mahasiswa ini nanti akan datang ke Jakarta sebenarnya, Mbak. Oh, gitu. Jadi ini masih di tempatnya masing-masing ya? Masih di daerah masing-masing. Kalau ya jika Tuhan mengizinkan, kalau keadaan membaik, para mahasiswa bisa datang ke Jakarta langsung. Jadi Senin sampai Jumat ikut modul pembelajaran, mengikuti kuliah. Iya, wah. Ya, yang diambil untuk persamaannya. Nah, hari Sabtu dan Minggu ini ikut modul Nusantara yang seperti hari ini, Mbak. Oh gitu. Wah, berarti belum pada ke kampus ya? Nggak apa-apa. Kita sambil perkenalan. Nah, teman-teman, ini dia kampusnya nanti di mana teman-teman akan belajar di Air Marshal Surya Dharma University. Itu adanya di Jakarta Timur. Kira-kira seperti ini dari udaranya. Nah, ini sebenarnya nggak jauh ya dari Halim Perdana Kusuma. Nah, kita lihat yuk ke depan kampusnya karena nanti kita akan dijemput sama bis wisata. Jadi saya udah siapkan khusus ya, kita akan naik bis wisata Jakarta yang bis double deck itu loh, yang bis tingkat. Yeay, so kita udah kumpul ya di sini teman-teman semua di Universitas Surya Dharma. Nah ini dia depannya. Bisnya sebentar lagi datang nih ya di parkiran. So jadi kita naiknya dari sini, dari Unsurya ya, dari ini depan kampus A. Oke. Nah, sebentar lagi bisnya mau datang ya, jadi kita akan naik bis double deck. Nah, ini udah special request nih sama mereka. Jadi sebenarnya bis ini boleh di di booking ya untuk karya wisata sekolah-sekolah ya atau kampus-kampus boleh. Yang penting kita izin sama mereka. Yuk kita keliling Jakarta dari kampus Unsurya menuju ke Monas. Jadi dari Jakarta Timur menuju Jakarta Pusat. Ya kemungkinan kalau nggak macet nggak nyampe 1 jam lah ya. Ya, nanti kita duduk di atas ya. Yuk. Nah, ini bisnya seperti ini nih, teman-teman. Ya, kita naik ke atas aja deh, biar pemandangannya lebih keren ya. Kita bisa lihat keliling Jakarta. Oke, kita duduk depan aja, biar bagus view-nya. Jadi, teman-teman, nanti gambarnya seperti ini ya. Kita duduk di depan. Tingkat ini sebenarnya bukan pertama di Jakarta, tapi ada lagi, ini udah ada dari tahun 80, 90-an, ada bis tingkat. Tapi kalau dulu untuk transportasi umum, kalau sekarang spesial hanya untuk bis wisata keliling Jakarta. Ini ada banyak rutenya, salah satunya yaitu ke Monas. Kalau teman-teman mau keliling kota tua juga bisa naik ini gratis. Kalau sekarang karena kita berwisata, jadi ini udah saya bookingin buat teman-teman ya, langsung menuju Monas. Nah, enaknya in the real time-nya kalau naik di sini nanti akan ada penjelasan dari tour guide-nya ketika bisnya jalan menuju destinasinya. Gitu. Nah, ini kita mau menuju Monas ya. Perjalanan dari Unsurya tadi kira-kira 1 jam. Nah, jadi kita keliling dulu. Nah, itu ada Istana Merdeka ya, karena Monas itu letaknya di pusat sekali dan dekat dengan Istana Presiden. Oke, nah ini haltenya, kita akan turun di sini. Terus kita akan masuk ke parkiran busnya.
Oke, gimana? Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan naik bis tingkat khusus wisata di Jakarta. Baiklah, langsung aja. Jadi kita sekarang kita mau masuk ke ini ya, ke parkirannya. Well, so this is kita terbang. Nah, enaknya kalau virtualan kita bisa langsung cus ke Monas dalam satu klikan saja. Nah, ini adalah kira-kira wilayah Monas dilihat dari top view. Ya, sering juga disebutnya silang Monas ya, karena itu ya memang seperti silang gitu. Nah, itu tadi pintu masuknya itu lokasinya ada di sebelah barat ya, dari ujung gitu. Nah, langsung aja kita nih ya mau menuju ke ujung sini tadi ya, yang ada bundaran. Oke, kita langsung masuk ke parkirannya aja. Nah, nanti dari sana kita itu menuju tengah-tengah Monas itu nanti akan naik yang namanya kereta wisata. Nah, ini dia gambaran dari parkiran bisnya. Cukup luas. Oh ya, teman-teman, ada informasi juga nih ya, nanti kalau misalnya mau udah kuliah gitu, ini di depan persis Monas, pintu masuknya, lihat deh ada gedung ini nih yang tinggi, ya, yang tinggi itu, ini adalah Perpustakaan Nasional. Jadi nanti mungkin siapa tahu mau cari sumber bahan buat kuliah gitu ya, buat tesis atau skripsi, bisa silahkan datang ke Perpustakaan Nasional tuh yang gedungnya itu, yang tinggi. Jadi bisa naik si Transjakarta ya ke sini. Itu gratis kalau mau bikin member. Oke, lanjut lagi dari parkiran ya. Sekarang kita mau menuju ke tempat tunggu kereta wisatanya. Karena ya kalau kita mau masuk ke Monas, jalan kaki lumayan ya, lumayan jauh, lumayan bikin kaki lecet. Jadi baiknya kita tunggu kereta wisata. Nah, ini dia kira-kira nggak jauh ya, jalan kaki ada 100 meter lah ya dari parkiran tadi. Ini suasana di mana kita tunggu keretanya. Oh, itu dia tuh kereta wisatanya. Ya, kita tunggu nih kereta wisatanya, kita ketinggalan nih. Jadi kita harus tunggu dulu. Well, sambil menunggu ya teman-teman, biasanya di situ sekarang sih udah dibangunin shelter ya, shelter untuk tunggu gitu. Sebentar. Yay! So welcome to Monas. Let's explore with me. Yes, kita lanjut lagi ya. Nah, sambil menunggu nanti kita mau explore apa aja sih? Ya, yang pasti kita akan naik si kereta wisata ya. Terus kita mau lihat nanti ada ikon-ikon Betawi, terus lihat ke Monas, nanti kita sampai ke puncaknya deh. Terus nanti pastinya kalau udah capek, nanti saya ajak kulineran dan pastinya shopping oleh-oleh ya buat teman-teman semua. Baiklah, lanjut lagi. Nah, mau keliling kemana aja sih kita di Monas? Nah, kita akan lihat diorama sejarah nasional Indonesia, ruang kemerdekaan, puncak, cawan Monas, relief, taman, shopping, and kuliner. Pastinya semua ini sangat menarik ya. Jadi sebenarnya di Monas aja itu bisa seharian. Gitu. Nah, ya, jadi itulah ikon Jakarta. So, kita mau naik nih si kereta wisatanya. Nah, kereta wisata ini gratis ya, tapi asalkan ini hanya diizinkan untuk teman-teman yang mau berkunjung ke dalam Monas. Kalau misalnya cuma mau keliling-keliling tamannya, nggak dibolehin naik kereta wisata ini. Karena ini hanya khusus pengunjung yang benar-benar mau berkunjung ke dalam tugu Monasnya. Alright, kayaknya keretanya bentar lagi datang deh. Yuk, kita langsung aja naik si keretanya ya. Kereta Monas, kereta wisata. Ini dia biasanya ada 3 rangkaian. Oke, kita udah naik keretanya. Kita duduk deket jendela aja ya, biar bisa foto-foto. Wah, ini keretanya banyak nih yang datang. Tuh, di sebelah kanan udah ada lagi. Oke, kita lanjut ya, mau langsung ke menuju pintu masuknya. Jadi pintu masuknya itu adanya di sisi utara. Ya, itu di seberangnya
Mahkamah Agung, ya deket istana. Wah, ini banyak bis-bis wisata juga nih yang lagi parkir. Biasanya kalau udah nggak muat gitu, jadi sampai masuk ke dalam. Ya, ini dia. Kita akan menuju ke utara. Kalau tadi kita dari sisi barat ya, pintu masuknya. Tuh, ini suasana di pagi hari. Kayak kita gini nih, pagi. Jadi emang saran saya sih kalau teman-teman mau berkunjung ke Monas, datangnya masih pagi ya. Jadi belum terlalu panas dan belum terlalu terik. Enaknya lagi kalau datang pagi itu, kalau mau menuju puncak nggak bakal ngantri panjang. Tapi kalau udah kesiangan, siap-siap ngantrinya itu bisa sampai 1 jam sampai 2 jam. Ya, karena banyak sekali orang yang mau berkunjung. Gitu. Apalagi kalau lagi high season. Oke. Nah, mungkin sebentar lagi kita akan tiba. Nah, kita udah nyampe nih. Yuk, turun ya. Udahan naik odong-odongnya. Udahan dulu ya, kita naik kereta wisatanya. Kita turun dulu ya, teman-teman. Oke, ini gratis. Yes. Yeay, finally kita tiba di gerbangnya. Nah, sekarang kita udah nyampe di entrance-nya, di depan pintu masuk lah ya, pintu masuk. Sebentar lagi loading. Ya. Naik kereta itu jadi kira-kira memakan waktu ya 5 menit lah ya. Oke, nah ini dia suasana pintu masuknya nih seperti ini nih. Jadi nanti ciri-ciri kalau udah mau turun ya, ada tenda-tenda merah ini. Ini adalah shelter, nanti untuk pulang juga ya teman-teman, tunggu kereta wisatanya dari sini. And then, ya kita lihat, nah ini dia suasana Monas pagi hari. Oke, wah. Ya, kita mau lanjut aja kali ya, kita mau masuk ke dalam ya, mau masuk ke dalam Monas. Ya, oke, tunggu, ini masih loading. Oke. Bentar. Oke, nah dari sini kita lihat dulu nih. Mumpung masih pagi dan masih cerah ceria. Ya, mumpung masih pagi nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman, boleh nyalain kameranya, kita foto sebentar, mumpung masih cerah, belum gelap. Kita foto bersama dulu ya di sini, mumpung udaranya masih fresh. Ya, siapkan senyum terbaik Anda semua. Baik, mana gayanya? Boleh sarangio, boleh cibi-cibi, boleh apapun. Siap ya? Saya akan ambil foto dulu nih sebelum kita masuk ya. Tadi kan kita udah nyampe di depan pintu masuk. Oke, siap. Mana gayanya? 1, 2, 3. Yeay, lagi ya. 1, 2, 3. Lagi, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Alright, done. Ya, kita sudah ada di depannya. Kita juga udah foto bareng. Ya, teman-teman. So, sekarang kita mau sebenarnya masuk nih. Ya, kita akan mulai ya. Si virtual tour-nya ini akan membawa kita benar-benar seperti real tour visit ke dalam Monas. Ya, kita mau ke ini ya. Nah, ini dia. Tadi kita di depan sini ya, pas turun. Nah, ini pintu masuknya. Ya, jadi nanti kita akan turun ya, turun ke bawah nih. Jadi ciri-ciri pintu masuknya seperti itu. Nah, ini kita turun ke bawah. Terus, nah di bawah sini kita
akan beli tiket. Nah, ini kira-kira suasananya seperti ini. Oke, nanti kalau teman-teman penasaran berapa sih kalau mau kunjungan sendiri, mau naik Transjakarta, berapa ya harga tiket Monasnya? Nah, ini dia harga tiket masuknya. Kalau cuma sampai Cawan sih murah 5.000, tapi tanggung ya udah nyampe Monas, kita harus sampai puncak dong. Jadi beli aja tiket langsung yang harganya 15.000. Tapi kan teman-teman mahasiswa ya, jangan lupa bawa kartu pelajarnya. Jadi bisa bayar lebih murah, harganya 8.000. Tapi sekarang karena Monas sudah netapin mereka masuknya itu harus punya yang namanya kartu Jakart. Jadi beli aja satu, itu bisa untuk rame-rame. Nah, harga kartunya itu ya tertera 15.000. Jadi nanti total beli kartu itu 35. Dihitung kali berapa orang yang datang. Oke. Yuk, udah siap ya? Kita mau lanjut masuk ke dalam terowongan Monasnya. Kayaknya udah menggoda banget tuh tunnelnya. Nah, ini tunnelnya kurang lebih panjangnya itu hampir 100 meter, tapi kalau nggak salah 95 meter deh. Ini menuju ke pintu masuk Monas. Wah, biasanya betah nih pengunjung di sini karena dingin. Tadi ya dari luar panas. Nah, oke. Nah, kita biasanya tadi udah beli tiket, akan ditanyakan di sini nih, di tab ya, di gate ini. Di tab. Nah, ini kita di ujungnya itu seperti ini, lalu kita naik lagi ke atas. Wah, ini kita naik ke atas dulu ya. Aduh, masih semangat ya, belum capek ya. Untung virtual nih. Kalau beneran lumayan nih kita naik tangga nih ke atas. Oke, sabar, tetap semangat. Nah, akhirnya kita masuk juga ke dalam wilayah Monas. Nah, jadi nanti kita keluar-keluar seperti ini nih. Ya, jadi kita lurus aja ikutin jalur ini. Nah, nanti kita akan dibawa masuk itu memang diarahkan ya. Alurnya itu masuk ke bawah sini. Ke dalam ruang diorama. Nah, yang pertama itu adalah ini kita turun ke bawah. Oke, masih semangat, masih kuat. Yeay, finally. Nah, inilah ruang bawah Monas, ruang diorama sejarah. Oke, bagi yang belum pernah, kira-kira seperti ini nih dalamnya. Nah, ternyata di sini nanti akan banyak sekali diorama-diorama sejarah dari zaman prasejarah sampai Indonesia merdeka. Tuh, sampai setelah merdeka pun masih ya. Jadi kira-kira sampai tahun 1980-an dioramanya. Baiklah, maka di sini saya mau menginformasikan aja sekilas info mengenai sejarah Monas itu sendiri. Wah, ternyata sebelum menjadi Monas, lapangan Monas itu pernah menjadi lapangan raja loh dan stadion. Percaya nggak? Well, kita lihat nih. Wah, kenapa ya? Kok zaman dulu bisa ini lapangan Monas jadi lapangan raja? Wah, ini dia gambar jadulnya. Jadi dulu ada Koningsplein. Koningsplein itu artinya lapangan raja. Nah, ini dari zamannya mungkin teman-teman belajar sejarah ya waktu SMP SMA itu ada zamannya Raffles pas Inggris. Nah, ini dinamakan lapangan raja tuh sebelah kiri, yang kanan lapangan Ikada. Ikada itu Ikatan Atletik Jakarta. Terus dijadiin stadion nih. Ya, ini waktu zaman Jepang. Nah, ini jadi awal mulanya seperti itu lapangan ini ya. Jadi benar-benar square yang ada di Monas tadi awal mulanya seperti itu. Nah, kita lihat ya zaman dulunya itu seperti apa ya. Ini untungnya saya nemu ada video jadulnya tentang si lapangan Koningsplein ini, lapangan raja. Semangka makanan raja. Nah, itu dia. Foto udara dari atas. Kota Batavia ya, ini waktu masih zaman Batavia, jadi sebelum jadi Jakarta. Makanan raja. Nah, jadi memang lapangan ini
luas. Tidak sengaja Sering dimanfaatkan untuk kadang-kadang kegiatan militer juga. di sini gunung di Baru sana deh zaman Jepang dijadikan namanya ikada. di tengah Nah, di sini juga sempat dilaksanain PON kedua. sini gunung Ya, di sekarang sana kan PON di Papua ya. Ya, dulu nih PON kedua kali di sini loh, di Monas. Ikada. Tahun 51. bingung di sana bingung Nah, ini ada Soekarno ya yang menghadiri. karena tergoda si jantung hati. Nah, ini waktu pelaksanaannya pekan olahraga. Sayang di saya, Nah, ini ada panah ya. siapa bilang tidak disayang? Nih, bener-bener pas lagi PON ya, itu dijadikan stadion. Pas pembangunan Monas tahun 61, sayang banget stadionnya akhirnya dibongkar gitu. Nah, selain tadi si lapangan-lapangan itu ada juga sempat di waktu zaman Belanda nih ya, ini dijadikan namanya Pasar Gambir. Wah, apaan itu Pasar Gambir? Ya, jadi Pasar Gambir ini adalah cikal bakal kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya PRJ atau Jakarta Fair. Jadi dulu awal mulanya dari Pasar Gambir yang ada di Monas. Kira-kira suasananya seperti ini. Mari kita lihat ya Pasar Gambir zaman dahulu kala seperti apa pelaksanaannya. Kalau PRJ sekarang kan untuk memperingati ulang tahun Jakarta ya. Tapi kalau dulu nih si Pasar Gambir ternyata sama Belanda itu festival buat ngerayain ulang tahunnya Ratu Wilhelmina. Jadi bukan tiap Juni adanya kalau Pasar Gambir, tapi tiap Agustus ya, tanggal 31 Agustus sampai bulan September Oktober. Nah, ini dia. Perayaan Pasar Gambir, perayaan ulang tahunnya Ratu Wilhelmina. Nah, di sini ada arena-arena permainan juga nih. Terus ada pameran-pameran produk ya. Dulu itu lebih ke pameran etnis. Jadi ada seni dan tarian-tarian dari daerah-daerah juga. Terus ada produk-produk perusahaan Belanda yang dipamerkan. Ya, intinya mirip sih sama kayak PRJ zaman now. Ya, Pekan Raya zaman now. Gitu. Jadi untuk menarik pengunjung dan menjadi salah satu hiburan rakyat juga ya untuk berwisata ya dari dulu. Nah, ini seperti ini kira-kira teman-teman ya. Oke. Seperti itulah. Terus apa lagi ya? Kemudian ya, jadi Monas ini beberapa kali berganti nama. Apa aja namanya? Ya, teman-teman stay tune ya. Nanti di akhir itu ada kuisnya berhadiah dan akan dikirim ke teman-teman ya hadiahnya. Baiklah, nah ini ada dulu namanya Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, berganti jadi Lapangan Merdeka, setelah ada Monas jadi Lapangan Monas, dan sekarang jadi Taman Monas. Yes. Nah, jadi sebenarnya Monas idenya gimana ya? Nah, jadi sebenarnya ide Monas itu dari Pak Soekarno ketika dia berkunjung ke Prancis. Waktu itu dia sebenarnya ada yang bilang idenya itu dia ngelihat Menara Eiffel. Menara Eiffel itu tinggi menjulang sebagai simbol pencapaian rakyat Prancis. Soekarno juga mau Indonesia punya tugu peringatan untuk mengenang perjuangan rakyatnya. Jadi dia sepulang dari sana, dia mau ada sebuah tugu. Tapi ada yang bilang juga versi lainnya ketika dia menginap di Hotel de Crillon, ya, Crillon di Paris, itu di belakang tugu ini nih, tuh. Ini tugunya, Tugu Obelix hadiah dari Mesir. Ya, terinspirasi dari sini. Makanya bentuk Monas seperti Tugu Obelix. Atau kalau Indonesia itu dari Linggayoni. Baiklah, kita sebentar saya ajak jalan teman-teman dari sini mau
menuju Paris sebentar. Kita lihat ya, terbang ke Paris sebentar aja. Mau lihat yang di apa tadi Hotel Crionnya tuh kayak apa ya? Aktualnya sekarang. Yes, ngeng, untung kita virtual, jeng-jeng. Kita udah tiba di Paris. Nah, seperti ini. Jadi kira-kira tahun 49, sebelum tahun 50 lah ya. Itu Soekarno ke sini nih, ke Hotel The Crillon. Kalau tulisannya The Crillon, tapi katanya bacanya The Crillon. Nah, this one, ini hotelnya. Dari sini dia, kalau kita putar nih ya, arahnya itu, kita akan lihat sebuah tugu. Nah, itu dia tugu Obelixnya di seberangnya. Tuh, lihat deh. Atasnya itu dari emas juga ya. Ya, kita lihat lebih dekat aja langsung ke Obelixnya. Ya, si Tugu Obelix ini adanya di Place de Concordat. Nah, sekarang kita udah langsung di depan. Wih, kita udah langsung nih. Itu tadi ya hotelnya, dan sekarang kita depan-depanan langsung nih. Sama apa ya ini nih tadi Tugu Obelixnya. Dan di atasnya ini sebenarnya puncaknya sama, ini terbuat dari emas juga. Kalau ini adalah hadiah dari Mesir ketika tahun 1800-an untuk Prancis. Gitu. Jadi kira-kira ada yang bilang ya Soekarno itu terinspirasi bentuk Monas mirip Obelix itu dari sini. Baiklah, kita balik lagi aja yuk ke Jakarta, ke Monas, karena ini sekilas info doang. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang saya mau kasih unjuk teman-teman mengenai gimana sih awal mula pembangunan Monas. Jadi tetap idenya Soekarno ya. Nah, ternyata rancangannya ini ada sayembaranya loh. Seperti apa ya? Yuk kita lihat. Itu pusat pemerintahan Indonesia sudah kembali ke Jakarta, yang sebelumnya berada di Yogyakarta. Monumen Nasional untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1954, dibentuklah sebuah komite sayembara perancangan Monumen Nasional. Dan pada tahun 1955 dilaksanakanlah sayembara pertama. Pada sayembara pertama ini ada 51 karya yang masuk. Nanti yang menang. Akan tetapi hanya satu karya yang memenuhi kriteria, yaitu karya Frederick Silaban. 5 tahun kemudian, pada tahun 1960, diadakanlah sayembara kedua. Dan masih sama, dari 136 peserta, tak ada satupun yang memenuhi kriteria. Bung Karno untuk menunjukkan karyanya. Akan tetapi, Soekarno tidak menyukai rancangan tersebut, karena Soekarno menginginkan monumen tersebut berbentuk lingga dan yoni. Nah, ini dia. Jadi pada akhirnya Soekarno itu lebih menyukai rancangan lingga dan yoni. Nah, apa sih lingga dan yoni itu? Ya, mungkin teman-teman ada beberapa yang familiar, ada juga yang belum familiar. Jadi sebenarnya banyak sekali lingga dan yoni itu khususnya di wilayah-wilayah yang ada bekas kerajaan Hindu-Buddha, Hindu persisnya. Itu ada banyak di Sumatera dan Jawa. Itu banyak sekali temuan-temuan mengenai yoni. Ya, ini dia kira-kira lingga dan yoni. Coba bandingkan, sama nggak ya? Itu ya. Jadi lingganya itu atasnya, bawahnya itu yoni. Jadi male and female. Simbol laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah simbol kesatuan, sama mungkin Soekarno idenya, wah ini adalah simbol persatuan. Seperti itu. Dan simbol kesuburan sebenarnya kalau dari kepercayaan Hindu. Ya, mungkin Soekarno juga mengharapkan Indonesia adalah tanah yang subur. Seperti itu. Ya, dari sini kita mau lihat lagi. Tadi kan ada karyanya si Frederick Silaban. Ternyata karyanya dia terlalu besar dan bakal biayanya mahal. Terus akhirnya Sudarsono lah yang menyempurnakannya.
Nah, jadi rancangannya itu dari Friedrich disempurnakan sama Sudarsono. Kemudian waktu dibangun ini dia nama kepala konstruksinya Pak Ruseno. And then, nah di Monas ini ada banyak sekali simbol-simbol kemerdekaan. Apa aja? Ini ya, teman-teman bisa lihat yang di bawah, cawannya itu lebarnya 45. Pasti tahu ya, 45 itu adalah simbol dari kemerdekaan. Tahun kita di mana merdeka. Terus 17 itu tinggi dari cawan ke sini nih. 17 meter itu tanggal kemerdekaan. Nah, di atas juga tuh tinggi lidah apinya 17. Terus sebenarnya ada lagi 8. 8 itu dari dasar banget nih yang tangga bawah sampai itu tinggi di ini nih base-nya. Ya, 8 itu menunjukkan 17 Agustus tahun 45. Jadi memang ada simbol-simbolnya. Nah, ini dokumentasi foto-foto pembangunannya. Jadi cukup lama ya dari 61 ke 75. Wah, ini dia nih proses jadinya Tugu Monas. Kenapa lama banget ya? Tahu nggak? Ini Soekarno yang mencetuskan, tapi apakah teman-teman tahu sebenarnya Soekarno meresmikan atau enggak ya pembangunan Monas? Ternyata tidak. Sayang sekali Soekarno udah keburu meninggal ya. Soekarno itu meninggal tahun 70. Jadi yang meresmikan siapa? Ya presiden kedua kita, yaitu Pak Soeharto. Gitu. Jadi sebenarnya banyak juga selain Monas, ada beberapa proyek patung lain yang tertunda tidak diresmikan sama Soekarno, padahal idenya itu dari dia. Alright, ini dia gambar-gambar dulu waktu pemancangan awal. Terus kita lihat lagi. Ini Soekarno meresmikan loh. Kita lihat sebentar aja. Ini waktu Soekarno mau meresmikan Silang Monas. Ini ada fotonya menuju arah naik ke atas. Nah, dia foto lagi membawa mobil ini. Apa ya ini, mobil kontraktor mungkin ya. Ya, cukup meriah ya waktu peresmian Silang Monas. Oke, itu Monasnya udah hampir setengah jadi. Gitu. Baiklah, lanjut lagi. Kita mau ke... Ya, dari sini, teman-teman, saya mau ajak teman-teman lihat ke ruang kemerdekaan. Ya, sebentar. Dari sini kita mau ke ruang kemerdekaan. Bentar, ini ke restart. Tunggu. Kita akan ke ruang kemerdekaan. Ya, ini bentar ya. Nah, ini dia ruang kemerdekaan. Nah, ini adanya sebenarnya di dalam cawan ya Monas. Ini ada 4 sisi. Di sini ada ada burung Garuda. Ini dilapis emas juga. Jadi nggak cuma di puncak Monas aja apinya yang dilapis emas. Di sini pun juga nih burung Garudanya. Ini adalah perunggu dilapis emas. Kemudian di sisi lainnya, nah ini dia ada vitrin kaca untuk bendera pusaka, bendera yang biasa dikibarkan untuk upacara 17-an. Tapi yang ditaruh di sini bukan yang asli ya, bendera pusaka asli adanya di istana. Kalau yang di sini apa dong? Ini adalah replikanya. Terus di atasnya ada ini nih, teks proklamasi ya. Itu juga dilapis emas. Nah, kita lihat ini sebenarnya tadinya sih mau disimpan di sini. Bendera pusaka yang aslinya, yang jahitan Ibu Fatmawati ya, cuman akhirnya diputuskan tidak jadi. Ini waktu peluncuran vitrin kaca anti peluru ya, waktu itu zamannya pas gubernur kita pas berganti dari Pak Ahok ke Pak Jarot.
Oke, kita lihat sebentar. Nah, ini dia vitrinnya. Jadi di dalam Monas ini teman-teman bisa lihat ini nih. Cuman ya itu, ini bukan yang asli tapi replikanya. Waktu upacara 17-an ini selalu diambil dari Monas. Jadi dibawa oleh tim Paskibraka ke arah Istana Merdeka karena tidak terlalu jauh ya. Nah, itu dia di dalam benderanya. Nah, ini bendera yang biasa dikibarkan untuk 17 Agustusan. Wow, menarik ya. Jadi ternyata benderanya disimpan di sini, guys. Teman-teman. Nah, oke, selain bendera ini ada apa lagi ya di ruang Hall of Independence? Ada yang namanya, kita mau dengar ya, itu ada selain vitrin bendera tadi ya. Ya, ini dia peta Indonesia. Ini juga dilapis emas, teman-teman. Jadi dalamnya itu ada lempengan perunggu sama di lapis luarnya ada emas. Oke, selain peta Indonesia yang menggambarkan keragaman. Nah, di sini, di dalam ruangan ini apa ya? Ini tuh terkesan kayak pintu rahasia ya, atau pintu Doraemon. Bukan ya, ini bukan pintu Doraemon. Atau pintu menuju Keraton Yogyakarta, enggak. Nah, di dalam sini ternyata ada suara rekaman proklamasi dari Bung Karno. Mau tahu seperti apa? Ya, kita lihat ya suara rekamannya Bung Karno di dalam ruangan tadi. Oke, kita tonton ya. Ini biasanya ada jam-jamnya nih. Kalau mau lihat dan mendengarkan, pintu itu bisa kebuka. Biasanya kalau nggak salah jam 10, jam 12, jam 2, itu jam 2 jam sekali. Oke, kita dengarkan sebentar. Seperti apa ya? Nah, dia akan kebuka. Diawali dengan lagu Padamu Negeri. Ada yang pernah nggak kalau ke Monas terus dengerin ini? Atau kelewat bahkan? Nah, jangan sampai kelewat, catat jamnya ya. Jam 10, 12, dan 2. Kedengeran ya suaranya? Bangsa Indonesia pemilu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Jadi kira-kira seperti ini suara Soekarno. Tapi tahu nggak, ini kira-kira suara asli atau bukan ya? Ternyata ini suara rekaman. Bukan asli tahun 45. 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, jadi seperti itu. Nah, suara tadi itu direkam tahun 51. Sebenarnya Soekarno nggak mau karena dia bilang, wah orang peristiwanya udah lewat, ngapain saya bikin rekaman lagi? Tapi atas bujukan, saya lupa nama pemudanya, alhasil Soekarno mau dibujuk untuk melakukan suara rekaman tadi di studio RRI yang lokasinya tidak jauh dari Silang Monas, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Dari sini kita mau kemana lagi nih? Kita mau lihat apa lagi ya setelah ini? Well, dari sini tentunya kita mau ke atas deh. Sekarang saya mau ajak teman-teman semua naik ke puncak Monas. Yeay, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Itu adalah ke puncaknya. Di puncak itu ada apa ya? Yuk kita naik liftnya dulu. Liftnya ini sempit banget. Tadi bayangin aja tinggi Monas adalah 132 meter.
liftnya cuma satu, jadi muatnya cuma berapa orang? 11 orang maksimal. Itu juga mungkin body mini-mini ya, bukan yang body besar, itu cuma 5 orang kali muatnya. Dan di Monas cuma ada lantai 1, 2, dan 3. 3 itu adalah puncak, 2 itu adalah cawan, 1 ini di mana kita akan naik elevatornya. Oke, tuh ya. Kalau kebanyakan liftnya nggak mau ya, nggak boleh kepenuhan. Jadi makanya kita harus dari pagi ya datang ke Monas. Oke, ini lumayan takes time ya, karena ya namanya lift zaman bahala gitu ya. Tapi untungnya mereka ini well maintained. Jadi masih bisa digunakan sampai sekarang nih. Ya, ini kita tuh lantai 2 adalah cawan. Nah, ini lumayan takes time kita, jadi liatin itu kok masih 2, lama banget ya. Nah, nanti tiba-tiba dari angka 2 itu akan berubah. Nah, 3. Jadi kalau udah 3, itu tandanya kita udah nyampe. Ya, nih 3, sebentar lagi kita mau keluar. Lama banget ya menuju 3. Jadi bayangin aja itu ya. Nah, akhirnya kebuka juga. Ya ampun ya, setelah menunggu di dalam lift. Oke, wah kita udah keluar, kita udah sampai di puncaknya Monas. Baik, sekarang kita lihat, kita mau keliling di di puncaknya Monas ya. Seperti apa ya view dari puncaknya Monas. Oke, wait. Oke, wait a moment, lagi loading. Ya, ini kita udah tiba di tadi ya mau ke puncak. Ya, jadi dari atas itu kita bisa lihat view sekitar Jakarta. Tapi sebenarnya meskipun ini bukan menjadi yang tertinggi di Jakarta, tapi tetap it's worth to see ya ke atas ini meskipun antrinya berjam-jam. Wah, ini orang nanti turunnya ngantri lagi juga. Jadi setelah puas enjoy menikmati suasana di atas sini ya, kita harus antri lagi turun ke bawah. Terus di sudut-sudut atas ini ada ini ya, teropong untuk lihat view kota Jakarta ya ke 4 penjuru. Jadi tiap sudutnya ada gitu. Ya, kita langsung aja nih mau lihat ke atas, ke puncaknya. To the top of Monas. Ya, wait moment, still loading. Yes, this is it. Wah, ini adalah observation deck-nya. Jadi kita bisa lihat ini adalah pemandangan ke selatan. Nah, dari atas sini nanti teman-teman bisa lihat nih bedanya. Ya, ini selatan tadi yang ada Perpustakaan Nasional. Kalau pemandangan ke selatan itu pemandangannya lebih ke skyscraper ya, kota Jakarta sesungguhnya dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Nah, ini suasana malam ya. Wah, untung kita virtualan, jadi nggak harus nunggu ya. Karena virtualan dari siang suasananya bisa ke malam langsung. Oke, dari sini kita lihat ke sisi barat yuk. Oke, berganti lagi tiba-tiba siang. Nah, di sisi barat ini nggak serame skyscraper-nya ya, gedung tinggi pencakar langitnya tidak sepadat di selatan. Kalau di barat nih pemandangannya kira-kira seperti ini. Ini lebih ke perkantoran. Tuh ya, ini suasana malamnya. Wah, beruntung ya kita virtualan, jadi bisa lihat view dari atas Monas, dari suasana siang hingga malamnya. Kalau malam indah juga ya, lebih ke kelap-kelip. Oke, nah ini utara. Kita akan lihat bedanya lagi. Kalau di utara itu kita bisa lihat istana negara sama gedung-gedung pemerintahan penting lainnya. Misalnya tuh, nih gedung yang tinggi itu adalah Mahkamah Agung. Ya, itu sebelahnya ada Istana Negara, Istana Merdeka. Nah, ini dia view malam hari. Jadi untuk utara ini lebih ke
kalau clear, nggak ada polusi ya, apalagi zaman sekarang itu bisa lihat Laut Jakarta, ya Laut Jawa di batas utara. Ya ini sepertinya kurang clear ini ya view-nya. Jadi itu utara sana udah laut, jadi kita bisa lihat. Oke, dan terakhir adalah timur. Nah, ini timur. Kalau timur itu sangat-sangat sedikit gedung pencakar langitnya, tidak sebanyak barat dan selatan. Kenapa? Karena yang di timur ini lebih ke rumah pemukiman penduduk ya. Jadi lihat aja tuh. Lebih ke pemukiman padat. Tuh ya. Kalau malam seperti ini. Yes. Nah, jadi kira-kira teman-teman seperti itu. Ini adalah batas terakhir, teman-teman bisa explore puncaknya Monas. Nah, sekarang lanjut lagi deh. Penasaran nggak sih sama kenapa kita nggak bisa nyampe megang emasnya ya? Wah, ternyata ada beberapa orang khusus yang dapat kesempatan untuk bisa sampai ke atas puncak emasnya Monas. Siapakah dia? Wah, teman-teman penasaran nggak ya dengan tubuh api emas ini? Penasaran nggak? Penasaran ya? Ya, tadi kita itu di observation deck itu di sini nih, di bawah si tugu api. Tapi ada beberapa orang yang bisa naik. Kita lihat siapa sih yang bisa naik. Oh ya, sebelumnya si emas Monas ini ternyata adalah sumbangan dari seorang pengusaha tambang kaya dari Provinsi Aceh, namanya Teku Markam. Jadi awal mula dibangun itu emasnya ada 38 kilo, tapi 28 kilonya adalah sumbangan beliau. Itu ya. Kalau sekarang emas Monas sudah jadi 50 kg, itu ditambah ketika tahun 95. Pas ulang tahun perayaan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1995. Baiklah, ini dia. Siapakah yang bisa naik ke atas dan pegang emasnya Monas? Wah, ternyata naiknya susah juga loh. Kalau kita mau naik. Ya, dialah Pak Ahok. Jika dia sempat menjadi gubernur ya. Waktu dia menggantikan Pak Jokowi. Wah, ternyata lewat sini. Tuh ya. Dia benar-benar sampai ke puncaknya. Ya, yang ditambah pas 50 itu ada tambahan dari Yong Afi. Yong Afi itu pengusaha dari Tionghoa. Wah, jadi kalaupun mau naik sampai atas susah juga ya. Oke, lanjut lagi nih. Ternyata di dalam si emas Monas itu ternyata ada apa ya? Penasaran nggak sih ada apa di dalamnya? Wah, ini ada juga orang yang beruntung karena dapat undangan dari Pak Gubernur. Dia bisa masuk ke dalam emasnya Monas. Ada apa ya? Kita lihat deh. Dengan Abu Eko, kalau megang emas Monas saja belum cukup bikin teman-teman penasaran dan bersatu. Terus ada lagi nanti di atas. Yang satu dulu aku mau jelasin ke teman-teman, di sini ruangannya nggak terlalu luas. Luasnya sih katanya sekitar 11 meter persegi. Nggak bisa buat pestaan di sini sih. Memang khusus buat petugas, operator, dan mekanik yang memeriksa secara rutin mesin-mesin yang ada di dalam sini ataupun fitur-fitur kelistrikan yang ada di sini. Ya, jadi yang seluruh bodi di dalamnya dilapisi oleh aluminium foil. Gila, keren banget. Beda Pak, karena ini buat sama ada mesin aluminium foil yang buat mesin Pak. Oh, ini aluminium foil buat, tapi fungsinya buat menahan. Ini untuk menahan kalau hujan aja Pak. Kalau hujan. Ventilasi yang di masnya itu kan banyak celah untuk masuk air. Jadi kita ini supaya nggak kena mesin liftnya Pak. Kalau untuk panas? Kalau panas kita nggak Pak, karena kita dilengkapi 2 AC. 2 AC di dalam sini ya. Jadi Oke, jadi kayak gitu ya ternyata di dalam emasnya Monas. Wah, penasaran juga sih kalau bisa masuk ya. Ternyata masuknya aja juga udah susah sih. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita mau lihat selanjutnya ada apa ya? Nah, ini adalah view dari pantauan udara melihat emas Monas by drone. Nah, seperti ini
tadi kita observation deck-nya di situ. Wah, ini sepertinya hari Minggu ya pas ada festival. Oke, jadi kira-kira begitu teman-teman isi dari si emas ini. Nah, lanjut lagi kita mau ngapain ya? Nah, dari biasanya kita itu dari atas itu menuju lift lantai 2 ya. Kita turun ke lantai 2. Biasanya dituruninnya di situ tuh. Nah, itu namanya cawan. Ya, dari cawan ini kita bisa lihat juga sih pemandangan, cuman tidak setinggi yang tadi di observation deck. Nah, naiknya dari mana? Naik ke puncak Monas. Itu ada lift ya. Biasanya kita turun di sini. Nah, ini kita naik ke atas. Anggala naik ke cawan Monas. Ya, nanti dari naik sedikit itu bisa langsung Kereta di Gambir dari keluar. atas cawan Dia cawannya. Monas. Oke, itu dia cawannya. Cawannya seperti apa ya? Bentar, ini cup. Ya, yang tadi ya. Ibaratnya ini adalah si Yoni ya, Yoninya. Oke, teman, seperti ini nih pemandangannya. Wait. Nah, kalau di sini biasanya banyak orang-orang bersantai sih. Tuh, karena ini luas. Terus, tapi kalau siang untuk bersantai panas juga ya. Tuh, seperti ini. Ini juga bisa berfoto-foto lagi. Itu tadi di sebelah sini nih. Ya, ada pintu kan ya. Nah, ini tadi di mana lift itu turun dari atas ke bawah. Oke, kayak gini. Oke, ini sama ada 4 sudut, jadi bisa teman-teman lihat keliling-keliling aja foto. Ya, gedung-gedungnya masih sama. Ini tadi ya perpustakaan nasionalnya itu ada di selatan. Itu dia. Alright, dari sini saya mau mengajak teman-teman akan lihat yang namanya relief. Ya, dari sini biasanya kita itu mau lihat relief dulu deh sebelum ke patung. Kita mau lihat relief karena ini juga adalah bagian yang ada di Monas. Nah, ini dia reliefnya. Ini hampir sama dengan yang tadi di bawah, Museum Sejarah. Isinya tentang perjalanan sejarah Indonesia. Nah, ini ada Surya Majapahit nih. Ya, ini ada juga di keempat sudut. Gitu. Baiklah, sekarang saya mau ajak teman-teman semua untuk lihat ya. Di Monas itu ya, tadi kita udah nih kunjungan lihat Monasnya. Sekarang saya mau ajak teman-teman lihat ada di Taman Monas itu ya, biasanya ada lagi nih yang nggak pernah diketahui orang atau luput dari kunjungan orang-orang karena saking luasnya biasanya pada males jalan. Itu ada 5 patung. Iya, ada 5 patung. Itu ada patung Diponegoro nih sebelah kiri, ada MH Tamrin, ada patung Rapat Raksasa Ikada, patung Kartini, dan patung Hairil Anwar. Nah, itu adanya jadi di sekeliling sisi-sisi Monas. Ya, sekarang mari kita lihat itu ada di mana aja ya. Ya, nih kita mau lihat yang pertama itu adalah di Ponegoro. Wait. Sebentar. Ini tantangan dari virtual. Iya, sebentar nih. Ya, kita jadi yang di Ponegoro ini persisnya sih pas kita keluar tadi ya, keluar dari pintu masuk itu ada di belakangnya. Pintu masuknya kan sebelah sini nih. Tuh yang ada orang. Nah, patung Diponegoronya di sini. Nah, tahu nggak teman-teman, ini patung ini ternyata ya, patung Diponegoronya itu dia ini adalah hadiah
hadiah dari seorang pengusaha Italia. Jadi dia menghubungi Kedubes Indonesia, dia ingin kasih hadiah untuk Indonesia karena saking mengagumi budaya Indonesia. Terus pematungnya namanya Cobertaldo. Nah, ketika ini diresmikan, Soekarno juga Soekarno tidak meresmikan, tapi kali ini bukan karena dia meninggal, tapi karena alasan politik. Karena ini jadinya tahun 65 ya, saat itu kan masih ingat ya, 65 itu ada pemberontakan G30S. Jadi karena kondisi politik yang tidak memungkinkan, alhasil ini patung nggak jadi diresmiin sama dia, sampai akhirnya ya udah Pak Karno nggak sempat meresmikan lagi gitu. Baik, dari sini kita mau lihat lagi. Ya, ini dia si patung di Ponegoronya ya, yang hadiah dari tadi ya, hadiah dari pengusaha Italia. Karena dia mengagumi. Oh ya, teman-teman tahu nggak sih ternyata bentuk-bentuk patung heroik seperti ini nih, ya, ini kan kudanya keangkat dia 2 kaki. Itu sebenarnya harusnya ini untuk memperingati pahlawan tersebut memang meninggal di medan perang. Tapi kenyataannya di Ponegoro itu tidak meninggal di medan perang ya, tidak terbunuh gitu, pokoknya tidak meninggal karena pas di perang. Tapi karena si pematung ini ingin menghiperbolakan dari sosok di Ponegoro ini sebagai pahlawan Indonesia, alhasil dia buat patung itu seperti ini, kudanya terangkat 2. Jadi sebenarnya ada seni-seninya lagi nih, kalau keangkat kaki 2 tuh ya, itu pahlawannya sebenarnya harus meninggalnya di medan perang. Yang angkat kaki 1 kan ada juga ya, kuda yang modelnya kakinya keangkat 1, satu lagi napak. Itu artinya dia meninggal setelah perang, tapi tidak di medan perang tersebut. Jadi kemungkinan setelah perang usai dia masih selamat, cuman lagi dalam perawatan dia meninggal. Terus ada lagi yang benar-benar kakinya napak. Kalau yang napak itu lebih ke dia itu ya udah meninggal mungkin sakit, mungkin karena umur atau usia seperti itu. Jadi yang ini yang unik adalah bentuknya ya, kakinya keangkat 2. Begitupun ada lagi di Jakarta di wilayah Menteng, sama nih ada patung seperti ini juga. Gitu. Nah, ini ada 2 ya, patung di Ponegoro seperti ini di Monas, satu lagi di daerah Menteng. Baiklah, lanjut lagi kita. Kita kali ini mau lihat ini nih. Oke, sorry. Sebelum ini saya mau ajak teman-teman lihat sebenarnya ada ini nih. Selain di Ponegoro, tadi kan ada banyak ya patung lainnya. Nah, kita dari sisi utara mau ke sisi barat. Nah, ini dia sisi barat. Untung pakai virtual ya, jadi bisa lihat si patung yang ada di Taman Monas. Kalau enggak harus keliling Monas, keliling tamannya. Lumayan olahraga ya. Ini biasanya kalau sore-sore sih enak untuk lari. Oke, nah ini adalah patung Kartini. Ini adalah tulisannya di sini adalah Jepang nih. Jadi ternyata ini adalah persahabatan antara Jepang dan Indonesia. Jadi sama ini juga hadiah dari duta besarnya. Gitu. Nah, di sini karena orang Jepang saat itu ya, kenapa sih kok Kartini? Karena ternyata sangat kagum dengan sosok Kartini. Ini ada sosok Kartini lagi berdiri, menari, sama satu lagi menyusui. Ini baru ini patungnya adanya tahun 2005, hadiah sebenarnya untuk Gubernur Jakarta waktu itu. Nah, dulu taruhnya di Menteng ya, di daerah Menteng. Tapi alhasil dipindah ke sini. Nah, yang di Menteng diganti apa? Yang Menteng diganti patung di Ponegoro. Tuh, makanya patung di Ponegoronya jadi ada 2, yang di Monas sama di Menteng itu. Itu teman-teman. Nah, selain patung Kartini, jadi di setiap sisi ya, tadi kan ada Monas itu ada 4 sisi ya. Nah, ini adalah yang di timur, dekat stasiun Gambir, itu kelihatan tuh stasiunnya sebelah kiri. Kalau teman-teman nanti mau liburan lagi dari Jakarta ke Jogja, baiklah lanjut lagi kita.
kali ini akan saya bawa teman-teman ke selatan. Nah, di selatan ini yang dekat pintu masuk ya, menuju barat juga, ini ada rapat raksasa Ikada nih. Kenapa sih kok patung ini penting banget? Oh, penting banget, jelas. Jadi, ini juga yang menjadi alasan kenapa Tugu Monas dibangunnya di lapangan ini. Jadi karena memang di lapangan ini dulu, waktu 19 September 1945, itu ada yang namanya Rapat Raksasa Ikada. Jadi Soekarno untuk pertama kalinya bicara di depan umum bahwa Indonesia itu telah merdeka. Ya, karena sebelumnya kan diam-diam. Ada juga orang nyarin via radio, via selebaran. Tapi untuk bicara speech ya, pidato secara terbuka baru pertama kali 19 September 45, namanya peristiwa Rapat Raksasa Ikada. Nah, ini dia patungnya. Kita lihat deh peristiwanya dulu kayak gimana ya. Kok sebegitu pentingnya? Kenapa itu ya? Oke, kita lihat. Jeng jeng. Sorry. Lihat, nah ini dia nih. Bayangin teman-teman, ini orang dari tanggal 19 September seluruh Indonesia datang. 1945 Jalan tak kaki. dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Hari yang melihat sampai seberapa besar tekad rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan Gambir, datang dari berbagai-bagai daerah. Lapangan dikelilingi mobil berlapis baja dengan siap lengkap mitrailleur untuk menghalang-halangi rapat. Tidak menjadi halangan, lapangan terus dibanjiri oleh rakyat, tak mau pergi sebelum. Ya, jadi seperti itu kira-kira peristiwa yang terjadi tahun 45. Jadi namanya Rapat Raksasa Ikada. Gitu. Wah, ternyata ya karena peristiwa itulah ya. Jadi Monas akhirnya dibangun di sini karena itu adalah simbol kemerdekaan, simbol persatuan rakyat. Nah, untuk wajah baru Monas sekarang setelah direnovasi yang konon katanya mau dijadiin F1 Plaza F1 Selatan Jakarta. Monas Nah, ini nih. di tengah-tengahnya merupakan lapangan luas atau plaza upacara yang nantinya akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan seperti upacara dan parade. Lapangan ini sengaja dirancang memiliki pandangan langsung dan tanpa ada halangan apa-apa ke arah Tugu Monas. Area ini juga dilengkapi dengan wahana air mancur. Nah, ini jadi selama kemarin ya, harusnya 2020 kan tadi ada rencana mau dibikin F1. Apa pertandingan apa sih, balap mobil gitu, cuman kayaknya nggak jadi kan karena ada ini si virus corona ya. Jadi udah sekarang itu udah jadi seperti itu. Ya, cuman nih karena Monasnya belum dibuka lagi, jadi ya sudahlah. Oh ya, teman-teman, jadi sebelum ada pembangunan itu, dulu itu ada Taman Monas yang isinya di sudut tenggara, isinya rusa-rusa. Tapi sayangnya rusa-rusa itu udah dikemanain ya, ada yang tahu nggak ya? Ternyata rusa-rusa itu dipindahin ke Ragunan, karena tadi ada pembangunan revitalisasi tadi. Ya, ini waktu pemindahan rusa-rusa. Tadinya rusa-rusa ini lumayan ya, beranak pinak di Monas. Nah, ini rusa-rusanya dipindahin dari Istana Bogor. Dan konon rusa-rusa ini adalah keturunan dari Nepal. Jadi dibawa dari sana. Kita akan lihat rusa-rusanya dipindahin. Sekarang kita udah nggak bisa lihat si rusa-rusa lagi. Karena udah dipindahin ke Ragunan. Ya, ini hari terakhir ya pemindahan atau relokasi rusa dari Taman Monas ke Taman Marga Satwa Ragunan. Jadi kita pindahkan, mengerahkan tim dengan metode dengan penggiringan, kemudian rusanya kita jebak. Jadi nanti rusanya digiring dari sana, mengecil, menyempit ke sini dan masuk ke dalam jebakan ini. Ini dari jebakan ini akan dibagi ke beberapa bagian. Jadi satu kandang 2 ekor sampai 3 ekor tergantung ukuran dan dipindah ke truk yang di sana. Ya, itu dia rusa-rusanya. Wah, teman-teman yang punya adik-adik kecil
nggak bisa lihat rusanya lagi ya di Monas, tapi harus terapung. Kalau dulu ada, jadi sambil lihat Monas, sore-sore santai bisa lihat rusa ke taman rusanya. Cuman sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, karena rusanya, lihat deh banyak banget rusanya ini beranak pinak, gitu. Cepet mereka berkembang biaknya cepat sekali ya. Jadi sekarang udah nggak ada lagi itu rusa-rusa. Di Bogor aja juga jumlahnya sangat banyak. Yaps. Nah, di penghujung senja, karena kita udah mau selesai juga ya, mari kita saksikan Dancing Fountain. Jadi di Monas selain rusa-rusa ya, kalau udah mau senja nih cakepnya, biasanya tiap weekend itu ada yang namanya Dancing Fountain. Air mancur menari, itu adanya di sisi barat, ya dekat pintu masuk. Baiklah teman-teman, karena acara kita udah ini di penghujung, so udah mau gelap juga kayaknya langitnya ya. Ini mumpung sebelum gelap, kita foto terakhir yuk. Sebelum kita saksikan Dancing Fountain-nya, yuk nyalain kamera lagi. Oke, tadi langit masih cerah, kita foto. Sekarang saya mau lihat masih cerah nggak nih? Masih cerah ceria nggak ya? Seperti senja yang makin lama makin pink. Ya, kita juga harus berpinki-pinki sesuai suasana hati kita. Baiklah, kita akan foto ya. Mana gayanya? Siap, Sarangeo? 1, 2, 3. Yeay. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Alright, nice. Well, sekarang sebagai pertunjukan terakhir ini akan ada, kita lihat Dancing Fountain ya di Monas. Nah, Dancing Fountain ini cakep kok. Ini biasanya kalau udah habis maghrib nih, pas udah gelap itu akan dimulai sekitar jam 6:30. Kan lagu-lagu Betawi, lagu nasional. Ngikutin ala-ala Dubai ya, kan awal mulanya di Dubai. Nah, kalau yang ini sebenarnya adalah proyeknya pas itu tadi yang Pak Ahok jadi gubernur, dia patungan sama Pak Jarot bikin ini. Percantik Monas. Wah, ini tentunya seru ya kalau ajak anak-anak, adik-adiknya, atau mungkin keponakan, atau punya pacar, mau pacaran di Monas, bisa juga. Dan menikmati senja di Monas. Yes. Alright, dari sini kita mau, oh iya, di Monas juga sempat ada yang namanya ini loh, video mapping waktu Asian Games. Nih ada bonus deh, satu lagi video. Video bonus mengenai video mapping. Ya. Kita lihat ya video mappingnya. Itu waktu mau Asian Games 2018. Nah, ini pas lagi ngetren-trennya. Keren banget kan? Kita saksikannya malam. Ini waktu peluncuran Asian Games 2018. Oke, kita sudah lihat si video mappingnya. Sekarang, baiklah, saya tahu teman-teman udah lumayan capek ya, udah lihat
keliling, untung virtualan, tapi lumayan capek juga karena liatin layar. Oke, sekarang saatnya kita belanja souvenir khas Jakarta. Yuk, kita belanja produk lokal. Di mana? Di Pasar Lenggang Jakarta. Kita balik lagi nih, yuk naik kereta wisata. Kali ini kita mau belanja ke Betawi Store. Nah, di Betawi Store ini ya kita selain bisa belanja pernak-pernik Betawi, tapi kita juga bisa belajar ternyata Betawi itu punya ikonnya apa aja sih. Nah, ini ada ondel-ondel. Sebelah kiri ini lambang dari kejujuran dan tegas ya. Dan lambang nenek moyang orang Betawi. Terus ada 8 pokoknya. Ini yang pertama ondel-ondel, terus ada itu tuh apa sih? Kembang kelapa ya, melambangkan kalau orang Betawi itu dia terbuka ya dan multikultural. Biasanya ini warna-warni. Terus ada gigi balang, ini menggambarkan ketegasan ya dari orang Betawi. Ini biasanya ada di ornamen rumah-rumah nih kan tadi bisa lihat ya. Itu di dekat plafonnya itu ada seperti ini namanya gigi balang. Terus ada lagi batik Betawi yang ini sebenarnya ada campuran juga ya dari etnis Tionghoa, etnis lain-lainnya. Jadi emang mix dan pasti warnanya selalu cerah karena kepribadian orang Betawi biasanya yang selalu ceria. Terus ada ini, Sadariah, baju koko. Nah, baju koko ini sebenarnya kalau dilihat sederhana ya, memang menggambarkan seorang pria Betawi yang sederhana tapi tetap tegas ya, humble gitulah ya. Terus ada sebelah kanan nih si kebaya encim ya, kebaya yang warna-warni melambangkan tadi keceriaan. Terus ini ada campuran juga dari etnis Tionghoa ya yang disebut makanya kebaya encim. Padahal dulunya ini dipakai sama noni-noni, tapi pas orang Tionghoa ke Batavia, mereka untuk melebur, beralkulturasi sama budaya di sini, akhirnya mereka pakai kebaya juga. Karena kebanyakan orang Tionghoa yang pakai ini ya, ini kan harganya mahal dulu. Jadi disebutnya kebaya encim. Oke, dan terakhir adalah kerak telur dan apa nih ada yang tahu ini bukan jahe. Ini bukan minuman jahe tapi namanya adalah bir pletok ya, bir pletok. Seperti apa rasanya? Emang orang Belanda aja yang punya alkohol, tapi orang Betawi juga punya yang namanya bir pletok. Jadi emang gara-gara si orang Belanda minumannya pakai alkohol ya, birnya. Nah, orang Betawi karena kebanyakan muslim, jadi mereka buat minuman sendiri yang diramu sendiri dengan isinya nih ada apa tuh jahe, ada secang ya. Ada rempah-rempah lainnya yang kagak pakai alkohol ya. Jadi ini adalah minuman kesehatan. Satu lagi ada kerak telur. Nah, ini adalah hidangan jamuannya orang Betawi yang menunjukkan keramah tamahan. Oke, nah yuk kita belanja souvenir di Monas. Mau belanja apa aja nih, teman-teman? Yuk, coba dipilih. Dipilih. Ayo, ada siapa nih? Kak Rosi mau beli apa belanja di Monas? Mungkin buat ponakan, sayang ponakan. Kak Fauzi mau belanja apa tuh ya? Ada Tugu Monas, ada gantungan, ada kaos. Ini murah loh. 100.000 dapat 7. Saya udah kayak orang dagang ini. Ya, 100.000 dapat 7 guys ya. Jadi murah banget. Terus ada ini ondel-ondel, ada dodol Betawi juga. Apa aja bisa dibeli. Yuk kita langsung aja masuk, pilih-pilih belanja di Betawi Store. Nyok kita belanja, ya. Oke, kita belanja dulu nih di rumah Betawi Store. Yuk dipilih. Jangan lupa siapin dompetnya. Kembali lagi di channel Oktabima Zahra. Ya teman-teman, kita nih, masih Betawi ada di Store. area Monas ya. Di dalam Monas. Nah nih ada kita tepatnya ada di Betawi Store nih teman-teman. Kakak jangan pegang-pegang ya, cukup dilihat aja ya. Ya, ini di dalam komplit. Di pintu masuk Betawi Store-nya ada 2 ondel-ondel teman-teman. Ondel-ondel laki-laki kayu ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, itu segala pernak-perniknya. Ya. Ada ondel-ondel. Nah, yang ada di sini nih ada dodol. dari ciri khas Betawi semua teman-teman. Ada dodol Betawi.
Ya, ada ondel-ondel ini nih teman-teman. Ya, ini ada ondel-ondel ini. Ada batik Banget Betawi juga dia souvenir-souvenirnya. jual. Oleh-oleh. Nah, ini Segala macam lah ya, ini pernak-pernik teman-teman. jual Ya, juga nih. semuanya. Kain. Jadi bisa beli ke sini karena kalau di Jakarta Bayar. bingung souvenir shopnya di mana. Bisa ke sini. Oke, dipilih. Jangan lupa bayar ke kasir. Oke, ya sudah belanja ya teman-teman, udah puas belanja. Saya tahu nih teman-teman pasti lapar ya. Karena yang namanya shopping gak lepas dari yang namanya kulineran. Yuk kita kulineran yuk. Kemana ya kulineran di sini? Oh tenang aja, bisa banget. Kita kulinernya ke Lenggang Jakarta. Oke, nah ada apa aja sih kulineran Betawi di Monas? Nah, ini ada es selendang mayang. Seger bener ya abis tadi keliling Monas. Terus kita minum es selendang mayang. Nah, ini sebenarnya enak nih ya, kayak ada potongan kue kayak lapis legit gitu, kayak bubur sumsum tuh yang warna-warni dengan santan dan gula aren. Terus ada kerak telur, ada soto Betawi pastinya yang mau makan berat. Yuk, sekarang kita nyobain ini aja deh. Kalau ke Jakarta itu wajibnya nyobain yang namanya kerak telur. Kita lihat yuk, beli kerak telur aja deh, karena ini simbol dari keramat tamahan orang Betawi. Nah, kerak telur ini makanan khas bilang dari sehat loh, Betawi, karena tanpa minyak. banyak dijumpai di kota Jakarta. Aku beli terbuat dari beras ketan putih yang dimasak di atas tungku pakai bahan bakar arang. Masih tradisional ya cara memasaknya. Dikasih bumbu, garam, merica, ditambah telur bebek atau ayam, diaduk-aduk. Teman-teman bisa milih mau telur bebek atau telur ayam ya. Kalau nggak salah beda 5.000. Kalau mau lebih besar tentunya pilih telur bebek. Panggang lagi sampai setengah matang. Wah, ini abangnya jago loh, nanti ditebalikin tapi telurnya kagak tumplek ya. Wah, jadi ini sebenarnya makanan sehat juga ya, karena dia tanpa menggunakan minyak goreng ya, dipanggang di atas tungku arang nih, nanti ditebalikin tuh. Wow, dibalik loh guys. Tapi telurnya kagak tumplek. Jeng jeng. Kerak telur siap disajikan. Setelah matang, kita beri kelapa sangrai dan ebi kering guys. Terus nanti pakai bawang goreng. Alright. Jadi deh. This is it for you. Kalau mau pedas, tambahkan cabai kering ya. Nah. Oke. Wah, selamat menikmati kerak telurnya. Enak ya. Pokoknya nanti kalau ke Monas, jangan lupa ya jajan kerak telur. Nah, ini kalau di Jakarta susah banget nyari tukang kerak telur. Nah, adanya di mana ya? Adanya di Monas. Sama di tempat-tempat spot wisata ya. Di Kota Tua ya, itu juga kalau beruntung. Apalagi zaman corona gini nih udah jarang yang jual. Karena kenapa? Karena kebanyakan abang-abangnya ini udah pada pulang kampung. Konon ternyata si penjual kerak telur ini tadinya orang Betawi tapi dia malah pulang udah pindah hijrah ke kota-kota sekitar gitu. Ada yang ke Cirebon, jadi mereka kesini pun emang khusus dagang kerak telur ya sebagai mata pencaharian. Oke, ya jadi intinya Monas itu untuk memperingati perjuangan bangsa kita ya teman-teman. Jadi ini ada salah satu quotes. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Ini adalah kutipan siapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Boleh dibuka mic-nya. Soekarno. Siapa? Soekarno. Ya, nice. Fauzi bener banget. Ini adalah kutipan Soekarno. Yes, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya.
Oke, tapi ini sayangnya belum masuk kuis, tenang. Kuisnya ada 5 yang akan berhadiah segera setelah ini. Siap-siap ya. Oke, quiz time. Mana suaranya? Oke, now open your camera. Let's do the quiz. Bu Yoke, let's do the Iya, quiz. Mbak Mochi, terima kasih sudah memperkenalkan Monas untuk mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka dari beberapa kampus yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana para mahasiswa sekalian sudah melihat ya secara virtual? Diharapkan sih kita bisa luring melihat langsung, tapi karena berhubung keadaan masih belum memungkinkan, jadi kami Surya Monas melalui VT yang tadi dipandu oleh Mbak Mochi dari WKJ. Nah, sekarang nih ya Mbak. Ya, ada 5 hadiah. Oke, jadi Oke, langsung aja ya. Gimana cara mainnya? Ya, cara mainnya adalah menggunakan fitur chat. Oke, fitur chat. Mohon maaf Bapak Ibu dosen yang hadir ya, mau memprioritaskan untuk para mahasiswa PMM dulu ya. Bu Yulisa nanti ada deh Bu untuk Ibu, tenang aja Bu Yulisa. Gitu juga. Iya, terima kasih Bu Yulisa yang sudah setia mengikuti modul Nusantara dari yang pertama sampai yang kedua ini. Begitu juga dengan yang teman-teman yang hadir lain. Saya mohon untuk kesediaannya memberikan kepada teman-teman dari PMM dulu ya. Terima kasih Mbak Mochi, silakan. Ya, untuk teman-teman yang nggak kebagian hadiah, nggak apa-apa. Nanti di akhir acara kita bersenang-senang bareng ya. Nanti ada permainan buat teman-teman yang nggak dapat hadiah. Oke, setuju ya. Nanti kita main bareng deh di akhir. Sekarang kuis dulu ya untuk mahasiswa pertukaran dulu. Siap ya? Siap ya. Pertanyaan pertama adalah, silahkan dijawab, waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nggak ada yang jawab nih. Saya Kak. Maaf ya, kita untuk yang dari Unsurya dulu ya. Iya, dari Unsurya dulu ya. Oke, boleh. Ada yang tahu nggak nih? Saya, Pak. Siapa? Kak Fauzi, boleh? Apa jawabannya? Teuku Markam, asal Aceh. Oke, kita lihat dari mana ya. Kak Fauzi, jawabannya benar atau tidak? Jeng jeng, yes, dari Aceh. Oke, hadiah pertama untuk Kak Fauzi. Kak Fauzi tadi dari Lombok ya? Dari Mataram. Oh iya, dari Mataram, Lombok. Siap. Oke, sekarang kuis kedua. Jeng jeng, kuis kedua. Cus, ayo ada yang tahu nggak? Pada tahun berapa Mas Monas menjadi 50 kg? Saya, Kak. Oke, silakan. Kak Rosiana. Pada tahun 1995. Oke, kita lihat jawabannya. Wih, benar. Selamat, Kak Rosiana. Dari Kalimantan mana tadi? Kalimantan Tengah, Kak. Kalteng, siap. Oke, wah nyimak banget nih berarti tadi ya. Bisa tahu jawabannya tahun 1995. Oke, nice. Thank you. Next question is, ayo, yang udah jawab jangan jawab lagi ya. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Tadi Kak Rosi udah bisa jawab, Kak Fauzi udah. Sisanya, ayo siapa lagi nih? Silakan. Ada yang tahu nggak apa nama peristiwa pada gambar tersebut? Boleh, Kak Gusti Ayu.
Kira-kira tahu nggak jawabannya? Ayo, ayo, ayo. Apa proklamasi, Kak? Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, masih kurang tepat. Jawabannya adalah Rapat Raksasa IKADA 19 September 45. Tenang, masih ada lagi. Next question is, siapakah sosok perempuan yang dimaksud dari patung ini? Yuk, boleh silakan yang mau jawab. Bapak Ibu dosen yang mau ikut menjawab, silakan. Ayo. Pak Andi, silakan. Ayo mahasiswa pertukaran, ayo silakan. Boleh. Bu. Siapa? Vina, boleh. Ayo Vina. Apa nih? Ibu Kartini. Vina Anggreni. Kita lihat jawabannya ya. Jeng, yay! You right, Kartini. Kak Vina dari mana nih? Sama kayak Kak Fauzi dari Mataram. Dari Lombok ya, Mataram. Alright. Baik, ini masih ada satu kuis lagi. Yuk, masih ada kesempatan. Silahkan. Apa nama ikon Betawi berikut ini? Yuk, aduh ini baru banget nih tadi nih. Yuk. Ayo mungkin Kak Gustiayu mau jawab. Atau Ibu dosen. Pak Andi juga mungkin silakan kalau tahu. Silakan. Yuk, ini gampang banget tadi baru banget nih. Masih Andi silakan langsung aja Pak, langsung ngomong Pak, nggak usah di chat. Ayo silakan. Apa nama ikon Betawinya? Ada yang tahu? Silakan. Apa sudah menyerah? Yuk. Wow, nyerah semua nih kayaknya. Gimana Bu Yoke? Kayaknya nggak ada yang jawab nih. Nggak ada yang tahu nih, mungkin nggak ada yang inget nih. Udah, menyerah ya? Kalau menyerah kita skip. Kak Gustiayu mau jawab nggak? Nggak tahu. Oke, ya udah kalau nggak tahu, Pak Andi mau jawab mungkin tahu. Oke, mungkin lupa. Bu Yulisa mungkin mau jawab? Gigi Balang. Oke, ya jadi juaranya Bu Yulisa. Nggak apa-apa deh, nanti hadiahnya buat adik kecilnya ya. Keren. Congratulations, kita lihat jawabannya. Jeng, Gigi Balang. Alright, teman-teman. Jadi, terima kasih sudah ikut. Tapi tenang, ini tadi saya janji mau ada kuis ya. Kita kuis bermain bersama. Ini saya akan bagikan linknya. Nanti boleh diklik linknya, bisa langsung main ya. Sebentar ini saya bagi linknya. Saya mau bagi linknya itu di kolom chat ya. Sebentar. Copy, paste. Sebentar. Ini ada link. Silahkan diklik linknya. Yuk, diklik linknya. Nanti teman-teman bisa main. Udah bisa diklik? Apa ada yang bisa masuk? Perlu ada password ya sepertinya. Tunggu sebentar. Itu tulis nama aja. Namanya siapa? Udah bisa masuk belum? Sudah ini. Oke, silahkan bermain. Oke, yuk silahkan bermain. Dipindah-pindahin aja langsung.
Bisa, bisa. Oke, yuk. Ini adalah games melatih kekompakan. Udah hampir jadi. Mantap. Bu Yulisa, bisa? Oke, nice. Kalau nggak bisa digerakin, berarti lagi ada yang mainin puzzle-nya. Ayo, satu lagi. Congratulations. Keren. Jadi kira-kira tokohnya siapa ya? Ada yang tahu nggak tokoh ini siapa ya? Ayo, ada yang bisa tebak? Siapakah tokoh legenda Benyamin. dari Tanah Betawi? Ayo. Benyamin. Iya bener, Bu Yulisa. Yeay. Yes, ini adalah salah satu tokoh Betawi ya, pemain film, seniman, tadi lagu-lagunya dulu ya. Iya, saya puterin di awal. Ya, itulah Benyamin. Ya, teman-teman, thank you so much sudah join. Nama pemenangnya udah saya cantumkan juga. Nanti saya minta alamatnya ya untuk dikirimin hadiahnya. Seperti itu. Sudah alamatnya sudah diberikan, sudah saya kirimkan Mbak Moji. Nanti semuanya dikirimkan ke alamat saya saja, nanti baru saya yang mengirimkan ke alamat pemenang. Oke, siap-siap. Jadi gitu ya Bu ya, melalui Ibu aja nanti pokoknya semua hadiah ke Bu Yoke ya. Ya, tadi saya sudah catat ya, ada Vina, Rosi, dan Ibu Yulisa. Ya udah. 4 orang ya Mbak? Iya, benar. Ada tadi 5 ya? Ada Fauzi, oh yang satu nggak bisa ini tadi skip karena jawabannya salah. Oh, oke. Jadi ada 4 pemenang. Gitu. Ya. Baik, teman-teman, thank you so much ya udah ikutan tour kita. Sebenarnya ini kalau bisa offline mah kita ngadain tur jalan kaki ya, tur keliling Jakarta belusukan gitu. Pastinya Mbak Moji. Ya. Mbak Moji. Boleh minta waktunya, siapa tahu ada dari para mahasiswa ada yang mau ditanyakan tentang Monas, boleh? Silakan. Silakan yang mau bertanya tentang Monas, maksudnya apa sih yang masih pengen tahu ya tuh Monas apa sih gitu, yang mungkin dia tadi kelewat ya, keskip mungkin ya. Boleh bertanya mungkin Ayu, Vina, atau Amrullah atau Rosi. Ada 3 orang nih Mbak yang keluar dari jaringan. Nggak apa-apa. Karena ya kepental ya jaringan yang ada di Kupang ini, yang nggak ada. Yang ada di Kupang, di Makassar, sama di satu lagi. Boleh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanya? Silahkan. Bu Yulisa juga boleh atau Pak Adi? Iya, kalau ada yang mau. Saya Bu. Boleh. Ya silakan, Amrullah Fauzi.
Oh ya, sedikit aja Bu, saya mau nanya soal sejarah Monas. Tadi kan yang nyumbang emas 28 ya. Dari Teuku Umar. Apakah selain dari sumbangan Teuku Umar tersebut, pembangunan dari Monas sendiri pure dari pemerintah gitu Bu? Tidak ada dari sumbangan masyarakat lainnya gitu? Apakah hanya emas dari Teuku Umar itu saja? Itu aja Bu. Sumber pendanaan aja Bu, saya tanyakan. Terima kasih. Ya, ini mau langsung dijawab apa gimana? Mau kumpulin pertanyaan dulu kah? Bisa langsung dijawab saja, Mbak. Oh iya, baik Kak Amrullah Fauzi. Jadi untuk sumber pendanaan Monas ini sebenarnya ada juga selain tadi kontribusinya siapa? Teku Markam, ternyata ada juga sumbangan dari rakyat Acehnya sendiri. Ternyata zaman dulu juga orang Aceh ini gemar menyumbang apa untuk pembangunan Monas. Tapi sebagian besar itu adalah dari pemerintah. Yang lebih banyaknya dari pemerintah. Gitu. Jadi memang sebagian besar lebih ke pemerintah. Dan emasnya dari Teku Markam, terus rakyat Aceh sendiri pun sempat mengumpulkan sumbangan. Gitu. Jadi lebih ke pemerintah sih. Begitu Kak Fauzi, apakah yang lain ada lagi? Iya, Mbak. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin Kak Rosiana? Siapa lagi? Adakah yang mau bertanya lagi? Boleh, silahkan. Silakan yang lain. Kalau rusaknya masih. Oh, Pak Andi mau bertanya tuh Mbak tentang rusa. Tentang rusa kenapa Pak Andi? Rusaknya dulu ketika masih di tahun 97 ya. Dulu pernah ke sana juga, masih ada, tapi sekarang kan udah nggak ada, apa nggak dikembaliin lagi rusaknya. Iya, rusanya tadi jadinya dipindahinnya ke Ragunan. Baru tahun kemarin dipindahin ke Ragunan. Karena yang tadi itu loh, yang pembangunan bagian Selasar Selatan, yang persis depan kantor gubernur. Itu kan tadi mau dibangun katanya yang mau buat apa F1 ya. Yang rally-rally itu loh, yang Pak Anies bilang. Terus dibabat, ya udah akhirnya kena. Jadi nggak akan kembali lagi ya rusaknya? Sepertinya tidak, karena lahannya kan jadi sempit. Itu kan juga makan penebangan pohon juga kan, sempat pro kontra karena nebang hutan juga itu yang di bagian selatan. Makanya tadi kan pas lihat, wah jadi lapangan aja gitu. Tapi katanya sih difungsikan buat festival-festival. Cuman ya jadi penghijauannya berkurang. Gitu. Ya udah nggak ada deh rusanya, ya sedih. Ya, sayang ya. Padahal saya lihat itu daya tariknya di situ juga sih. Iya, ada biasanya anak-anak kecil itu kan sedang main di situ, jadinya dulu pas di dekat lapangan banteng itu. Iya. Kalau rusa masih ada Pak di Taman Makam Pahlawan ya? Nah itu ya di Kalibata tapi di Kalibata masih ada rusa-rusa, jadi masih bisa tuh. Kalau Pak Andi mau pergi ke Ragunan, kebun binatang Ragunan, di Jakarta kebun binatangnya Ragunan ya, para mahasiswa. Nah, Pak Andi bisa ke Pahlawan tuh Kalibata deket Pak. Bisa sambil mampir dulu ke Mall Kalibata, mungkin mau mentraktir para mahasiswa modul Nusantara. Pak Andi ini dosen TI ya Pak ya? Iya. Ya. TI. Ya, Pak Andi ini bagian ininya spesialisasi radar ya Pak? Widih, mantap. Iya. Wow. Ini jurusan apa Bu? Kan kayaknya sekolah apa sih, universitas lebih ke penerbangan apa gimana ya Bu ya? Ya, memang fokusnya ke penerbangan ya Mbak, karena kan ini milik dari YASAU, Yayasan Angkatan Udara. Tapi di kami ada beberapa prodi Pak, Mbak, ada
hukum juga ada ekonomi gitu. Tapi kalau dosen yang hadir di sini, saya dan Ibu Yulisa itu dari sistem informasi dan manajemen informasi, Mbak. Kalau Pak Andi dari teknik penerbangannya, seperti itu. Keren. Wah, terima kasih loh Bu Yoke udah menghadirkan acara ini. Jadi ya kita juga jadi bisa sharing ke teman-teman. Thank you so much ya. Ya. Para mahasiswa yang lain, adakah mau ada yang ditanyakan lagi tentang Monas? Sebagai informasi, pada Dikti kembali error. Dari pertama kali kita memulai kegiatan ini, saya mau login dari Spada Dikti tidak bisa. Jadi nanti setelah ini atau sore ini aja ya. Nanti tolong dilihat. Saya akan posting assignment di Spada Dikti mengenai kegiatan kita Kebinekaan 2 ini. Ya, nanti tolong dicek aja atau nanti saya share di grup ya. Kalau saya sudah posting atau kalau Spada Dikti bisa diakses kembali. Jadi para mahasiswa diminta untuk bersiap kegiatan kita yang kedua pada sore hari ini, siang ke sore pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat untuk refleksi yang pertama ya. Jadi kalian bisa akses dulu. Untuk kalau lupa, kalau Spada Dikti bisa lihat kegiatan kita yang pertama dan kegiatan kita yang kedua ini supaya bisa menjadi dasar untuk refleksi kita yang pertama. Demikian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung nanti di grup ya atau japri saya. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Yulisa dan Pak Andi yang juga mau hadir untuk kegiatan modul Nusantara Unsurya. Terima kasih untuk Mbak Moci dari Wisata Kreatif Jakarta yang sudah memandu dan menunjukkan Monas kepada para mahasiswa dari luar Jakarta. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat semua. Semoga keadaan cepat membaik dan kita bisa bertemu langsung. Terima kasih sekali lagi. Saya mau pantun lagi Bu, terakhir. Silakan. Boleh ya. Jadi jalan-jalan ke Cikini. Ayo. Pulang-pulang bawa bingkisan. Asik. Saya akhiri tur hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga berkesan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Moci. Ya, hadiahnya nanti ya dikirim. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Moci. Selamat siang ya. Happy weekend. Happy weekend. Sehat-sehat selalu teman-teman, ibu guru, bapak guru semuanya. Baik. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Saya end ya meetingnya. Ya, silakan Mbak. Saya end.